Selamat pagi kawan-kawan semua, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami bertiga mewawancarai salah satu pemilik kerupuk di Banjarkobun. Nah, terkait wawancara yang kami lakukan yaitu tentang sejarah, modal, hambatan, dan produk-produk apa yang dijual. Membahas tentang sejarah, pemilik kerupuk Banjarkobun bercerita bahwasannya dulu orang-orang Jawa lah yang menempati tempat tersebut lebih awal, kemudian diikuti dengan beberapa penduduk Mandailing. Setelah beberapa saat, pindahlah orang Jawa ini dan tinggallah tetua-tetua atau nenek-nenek dalam bahasa Mandailing, dan mereka membuat usaha kerupuk dan kemudian diturunkan kepada anak-anak mereka hingga saat ini. Nah, terkait kapan berdirinya, tahun kapan dibentuk, pemilik kerupuk berkata bahwasanya dia tidak mengetahui pastinya kapan berdirinya pabrik tersebut. Tetapi sejak dia lahir di tahun 73-an, pabrik ini sudah beroperasi atau sudah berjalan hingga saat ini. Nah, terkait modal awal, baik dari segi perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya, pemilik kerupuk tersebut tidak mengetahui berapa pastinya. Tetapi dia mengatakan bahwasanya sekali mereka memproduksi itu untuk sekarang, mereka memproduksi 200 kilo ubi, 200 kilo ubi ibu, kami bilang gitu kan. Iya, nah jadi orang ibu tidak memiliki karyawan atau bagaimana, kami bilang gitu kan. Kalau kami di sini, ibu itu bilang gitu, kami tidak memiliki karyawan. Kenapa? Katanya. Karena kami mempunyai anak-anak yang banyak, katanya gitu kan. Jadi kalau kami memiliki karyawan, kami memikirkan lagi gajinya karyawan, makannya karyawan itu bagaimana. Sedangkan pendapatan kami tidak sebanyak itu, kata ibu itu begitu kan. Setelah itu kami bertanya lagi, ibu, kami bilang, kan ibu udah lama nih bergelut di bidang kerupuk gitu kan bu, kami bilang, apakah ibu selama ini memiliki kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang ibu alami, kami bilang gitu kan. Terus ibu itu bilang, kalau untuk kendala-kendala yang lain, ubi sulit gitu atau yang lain sebagainya itu tidak ada nak, kata ibu itu begitu. Tetapi biasanya ibu terkendala oleh modal, dia bilang gitu. Terus ibu bagaimana cara mengatasi ketika ibu tidak memiliki modal atau modal ibu habis, kami bilang begitu kan. Terus ibu itu menjawab, oh kalau itu nak, ibu biasa minjam ke tetangga atau ke bank, dia bilang gitu. Terus ibu cara menggantinya bagaimana, kami bilang gitu. Iya nak, cara menggantinya biasanya ibu bayar per minggu, kalau ke bank biasanya per bulan, ibu itu bilang begitu. Kemudian kami tanyakan lagi, ibu, ini cara memproduksi kerupuk-kerupuk yang ibu buat ini bagaimana? Terus ibu itu menjawab, pertama nak, kami beli bahan bakunya itu dari Ciborong-borong, katanya gitu kan. Kok jauh banget bu, kami bilang gitu. Kan di Mandailing ada bu, kami bilang gitu. Iya nak, ada, tapi kualitas yang ada di Mandailing dengan yang ada di Ciborong-borong itu berbeda nak, katanya. Bedanya di mana ibu, kami bilang gitu. Bedanya nak, ketika kita beli ubi di Mandailing Natal, itu rasanya ada pahit-pahitnya dan ubinya kecil-kecil. Nah, kalau ibu beli di Ciborong-borong, selain harga terjangkau sekali beli gitu kan, ibu itu bilang begitu, dan rasanya juga enak, ubinya empuk, besar-besar pula, kata ibu itu. Nah ibu, terus caranya gimana ini bu, kami bilang gitu. Ya pertama nak, kita kupasi ubinya, setelah itu direndam. Setelah direndam beberapa saat atau beberapa jam, kemudian diparut menggunakan teknologi atau menggunakan mesin. Setelah diparut, diberi pewarna, airnya diperas, sisa ampasnya, dan ampasnya itulah yang diberi warna. Sehingga setelah itu dimasukkan ke dalam plastik, kemudian direbus selama beberapa jam. Setelah itu, kata ibu itu kan, ubi yang tadi diperas kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Setelah dimasukkan ke dalam plastik, itu direbus selama beberapa jam. Nah itu contoh kerupuknya. Ada yang warna merah, itu oranye atau merah, kayaknya merah. Itu ada yang warna
itu yang baru dijemur, dan lanjut setelah tadi direbus, kemudian ubi tadi yang direbus tadi dijemur selama 1 minggu. Setelah dijemur selama 1 minggu, kemudian diirisi menggunakan mesin. Nah, itu contoh kerupuk yang berwarna merah putih. Dan itu juga yang berwarna merah putih. Dan lanjut, sambil melihat-lihat kerupuk, kami bertanya lagi, "Ibu, ada nggak pesaing ibu?" Kami bilang. "Oh, ada nak, di daerah mana itu ya, saya lupa. Itu juga membuat kerupuk ubi," katanya begitu. "Terus ibu merasa tersaingi atau tidak?" Kami bilang gitu. "Oh, tidak nak," katanya. "Karena punya ibu," dia bilang kan, "ini sudah dikenal di beberapa daerah," katanya. "Bahkan ibu impor ke Bogor," katanya gitu. "Wah, jauh ya ibu," kami bilang begitu kan. "Kira-kira itu berapa banyak biasanya yang ibu kirim-kirim ke luar daerah itu?" Kami bilang begitu. "Oh, kalau itu nak, biasanya orang ibu itu mengirim 1 mobil pickup ke Bogor, 1-2 karung atau 3 karung ke daerah Sinunukan atau daerah Natal," dia bilang begitu. "Wow, banyak ya bu," kami bilang begitu. "Terus bu," kami bilang, "ini bu, terkait lokasi ini atau tempat-tempat halaman di depan itu milik pribadi atau bagaimana ibu?" Kami bilang. "Oh, ini nak, ini orang ibu menyewa," katanya gitu. "Berapa itu bu sebulan?" Kami bilang. "Oh, sebulan itu 300 nak," katanya gitu. "Wah, lumayan ya bu," kami bilang gitu. "Iya nak, kayak gitulah kalau namanya juga punya orang," katanya gitu. "Oh iya bu," kami bilang lah kayak gitu kan. "Iya nak," kata ibu itu. Nah, ini kami lagi bincang-bincang mengenai jenis-jenis kerupuk, dan yang di dalam kamar sana, yang di sebelah sana itu, yang di belakang ibu itu udah punya adik-adiknya, ada 3 karung, tapi ya tidak terlihat begitu. Tapi sepertinya di video sebelumnya itu ada. Nah, yang merah-merah itu yang kami pegang itu adalah ubi yang setelah direbus dan dijemur selama beberapa hari. Nah, coba kawan-kawan lihat. Nah, warnanya merah, bentuknya panjang-panjang, bulat, dan itu yang di ember sana yang berwarna putih itu ubi yang baru dikupas atau ubi yang baru dikuliti dan direndam selama beberapa jam. Itu ada adik-adik yang lewat, gak tahu siapa namanya. Nah, ini kami sibuk, gak tahu sibuk ngapain. Masih dengan ubi-ubi yang putih dan merah, dan kami disuruh membuka tutupan seng untuk lihat ubi, dan kami juga disuruh masuk itu ke dalam situ untuk melihat lebih banyak ubi yang sudah kering dijemur, dan yang di dalam karung-karung ini itu adalah ubi yang belum dikupasi atau ubi yang baru datang. Nah, di sini kami bercerita, bercanda, pendekatan dan sebagainya, dan kawan-kawan lihat itu kami berjalan menuju tempat rebusan ubi yang sudah panas sepertinya. Iya, dia berasap. Nah, tuh kawan-kawan lihat, nggak kelihatan tapi. Lanjut, ini adalah lokasi tempat penjemuran ubi. Nah, itu ada orang yang jemur ubi, ini alat-alatnya. Itu tadi yang parutannya, itu pengirisnya, ini ubi. Itu kami lagi foto, dan ini kami lagi closing. Sepertinya ucapan terima kasih kepada ibu, dan motivasi dari kami untuk kawan-kawan bahwasannya memulai bisnis itu jangan dari awal, mulailah dari pertengahan atau yang sudah diturunkan dari keluarga kepada kita. Kenapa? Ya, karena sangat sulit itu untuk memulai bisnis dari awal. Tetapi kalau kita mendapat warisan dan melanjutkan, maka kita hanya tinggal menikmati.
menjalankan, tidak merasakan kendala-kendala atau bangkrut seperti yang ibu itu rasakan. Dan udah selesai kawan-kawan. Terima kasih telah mendengarkan, melihat, dan mengambil pelajaran dari yang video kami buat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yeay, ini foto kami. Terima kasih kawan-kawan. Sayang kawan-kawan semua. Dadah. Ada parabola. Every moment apart feels like an eternity, but I know it won't be long till you're here with me. See you in my dreams every night. See you holding me tight. I can't wait till we meet again.